Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syahla Nabila. Saya akan membawakan kultum dengan judul 4 bulan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pendengar yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan dan terus mengingatkan, marilah kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hambanya di dunia dan di akhirat kelak. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan selamatkan hambanya dari api neraka dan Allah memasukkan hambanya ke surga. Kita semua yakin dengan keyakinan yang sangat penuh, seyakin-yakinnya bahwa diri kita tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu, janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kita meninggal melainkan dalam keadaan iman. Dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan hidup seseorang hamba di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan arti, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Pendengar yang Allah muliakan, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha mampu melakukan sesuatu hal. Al-Khaliq, Al-Hakim, dan Al-Qadir. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih dari hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan dan memuliakannya dari sebagian yang lain sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di balik itu ada hikmah yang sangat besar sekali. Di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan memilih dari makhluk-makhluk tersebut serta melebihkannya dari yang lainnya. Seperti Allah menciptakan manusia dan malaikat, dan Allah pilih dari mereka para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-75, Allah memilih para rasulnya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan dengan penuh kehikmahnya memilih sebagian makhluknya dan mengangkat serta melebihkannya dari sebagian yang lain. Seperti Allah pilih sebagian tempat di atas muka bumi ini dan Allah lebihkan daripada yang lainnya, seperti Makkah Mukarramah, Al-Masjidil Haram, dan Masjid Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Allah lebihkan dari yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa waktu dan Allah lebihkan daripada yang lainnya, seperti bulan Ramadan dari berbulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan tersebut ada satu malam yang Allah lebihkan, yakni malam Lailatul Qadar. Pendengar yang Allah muliakan, di antara yang Allah lebihkan, yang Allah muliakan, yang Allah agung-agungkan, dan kita juga diperintahkan untuk mengagungkannya adalah bulan-bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Pendengar yang Allah muliakan, hal ini diperjelas oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Bahrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana keadaan semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudar, yang terdapat antara bulan Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Pendengar yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36 tadi, yakni yang demikian itu merupakan ketetapan agama Allah yang lurus. Kemudian Allah mengingatkan, janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bersabda, karena perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau berkata, bahwa sebagaimana maksiat-maksiat apabila dilakukan di bulan-bulan suci al-haram, dia akan dilipat gandakan. Hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan dengan kezaliman di dalam negeri haram, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Di ayat yang mulia ini, pendengar yang Allah muliakan, di negeri haram, orang yang baru memiliki keinginan untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga diri dari sesuatu yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa demikian pula lah dengan bulan-bulan haram. Di dalam bulan-bulan haram itu dosa akan dilipat gandakan. Pendengar yang Allah muliakan, inilah ketentuan dan ketetapan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita mengagungkannya, bukan karena mengikuti orang-orang jahiliyah, tapi karena mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum jahiliyah juga mengagungkan bulan-bulan ini. Ketika ada pembunuh ayahnya di hadapannya, ia menahan amarah dan tidak bergerak. Dia tidak membunuh pembunuh ayahnya karena menghormati bulan ini. Mari kita mengagungkan bulan ini, yaitu dengan menahan diri dari perbuatan maksiat. Hal ini bukan karena mengikuti orang-orang jahiliyah, tetapi kita dalam rangka mengikuti syariat agama Allah yang besar. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dan tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalan yang benar, dan semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, nun wa qawmi wa maisurun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.